Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Otodidak Saham. Oke, yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Di kali ini, Otodidak Saham akan mencoba membahas 3 saham pertambangan yang ketiga-tiganya menurut saya sudah murah dan di mana saya menjatuhkan pilihannya antara ketiga ini akan saya beritahu di pembahasan. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Oke, di sini saya akan membahas tentang saham PTBA, ITMG, sama Adro. Sekali lagi, ini menurut saya ya, dari data-data ini, menurut saya ketiga-tiganya sudah murah. Ini saya hitung berdasarkan pendekatan masih tetap pakai rumusnya Benjamin Graham, karena menurut saya simpel saja untuk mencari harga saham yang under value atau murah, karena saya nggak mau ribet. Oke, langsung saja ya, kita bahas satu-satu. Dari PTBA dulu. Kalau secara pendekatan Benjamin Graham, dengan mengalihkan per kali BBV-nya, itu hasilnya PTBA 6,99. Jadi hasilnya kurang dari 22,5. Under value ya, berdasarkan pendekatan Benjamin Graham. Kemudian ITMG juga begitu, sama. Pernya di 9,08, PBV-nya 0,64, hasilnya juga 5,81. Berarti under value. Di Adaro juga begitu. Pernya 5,47, PBV-nya 0,58. Jika dikalikan 3,17, yang artinya bahwa juga under value. Kemudian berapa harga wajarnya? Ini rumus saya. Akar dari 22,5 kita kalikan dengan EPS-nya, kita kalikan dengan BWPS-nya. Nah, harga per tanggal 1 Juni tahun 2020 saya ambil dari RTI Bisnis. Untuk PTBA itu 1945. IPS-nya 314, BBPS-nya 1715. Jadi, ketemulah harga wajarnya dengan rumus ini, akar dari 22,5 kali IPS kali BBPS-nya itu ketemu di harga 3.481. Jika kita bandingkan di harga per tanggal 1 Juni, itu baru menyentuh 1945. Jadi bisa dikatakan murah ya. Malah terdiskon dengan rumus ini. Kemudian ITMG di tanggal 1 Juni itu harganya 8.100 dengan IPS 797, BBPS-nya 11.273. Itu ketemu harga wajarnya 14.214. Lagi-lagi sudah murah. Kemudian Adro, harga terakhir itu 1.100, IPS-nya 180, BWPS-nya 1.707. Ketemulah harga wajarnya ini 2.628. Lagi-lagi sudah murah. Kemudian ini DER-nya. DER-nya cukup kecil ya. Ini tambang yang bagus ini. Untuk PTBA 39,50%, ITMG 42,93%, Adro 78,83%.
ini ROE-nya, ini net profit margin-nya. Nah, dari ulasan ini apa kesimpulan yang saya ambil? Saya ambil dari indikator ini ya, aset, return on equity, net profit margin, DER-nya, kemudian PBV, dividend yield, dan dividen dalam nominal rupiah. Untuk PTBA sendiri, asetnya itu dari RTP ini saya bulatkan sekitar 27T, kemudian ROE-nya 18,28, NPM-nya 17,63, kemudian DER-nya 39,50, PBV-nya 1,13 kali, dividen yield-nya 17,46%, kemudian dividen dalam nominal rupiah itu 339. Kemudian ITMG asetnya 18T, ROE-nya 7,07%, NPM-nya 4,20%, DER-nya 42,93%, PBV-nya 0,64 kali, dividen yield-nya 15,74%, kemudian dividennya 570 rupiah. Tinggi ya ini untuk ITMG ini dividennya. Memang dari 3 saham ini memberikan dividen yang cukup lumayan tinggi. Kemudian Adro, asetnya 101T, ROE-nya 10,50%, NPM-nya 13,08%, DER-nya 78,83%, agak tinggi, PBV-nya 0,58 kali, dividen yield-nya 10,13%, kemudian dividennya 46 rupiah. Jadi kalau disuruh milih itu saya jatuhnya ke PTBA ya. Kenapa saya memilih PTBA? Saya rasa dari indikator aset, ROE, NPM, DER, PBV, dividend yield, dan dividen dalam nominal rupiah itu menurut saya kuat di semua lini ya. Kita bandingkan saja misalnya ROE-nya dengan aset 27T itu ROE-nya 18,28%, cukup tinggi dibandingkan dengan ITMG sama Adro untuk ROE-nya ya. Kemudian NPM-nya juga gitu, NPM-nya 17,63%, meninggalkan teman-temannya. Kemudian DER-nya juga paling kecil, PBV-nya ini agak tinggi karena dengan ROE yang semakin tinggi, otomatis kebanyakan itu PBV-nya mengikuti akan naik ya menurut saya. Kemudian dividennya juga prosentasenya lebih tinggi. Jadi itu menurut saya. Ini menurut pendapat saya pribadi ya. Untuk teman-teman silahkan menilai sendiri, tapi yang jelas menurut saya tiga-tiganya ini sudah murah. Dan ini termasuk saham-saham LQ45 yang berfundamental cukup bagus menurut saya. Memberikan dividen yang lumayan, kemudian harganya saat ini menurut yang rumus saya pakai sudah murah, sudah under value. So, tinggal teman-teman sendiri mau watchlist yang mana. Semoga untung, semoga dengan nanti jika teman-teman mengambil salah satu dari saham ini, tentunya untuk investasi jangka panjang. Semoga cuan. Jadi dari sini saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, ini hanya
analisa saya pribadi, penentuan untuk investasi atau enggaknya tergantung dari teman-teman sendiri. So, terima kasih sudah menonton video saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.